Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Damai Indonesiaku yang insyaallah mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini marilah tidak henti-hentinya kami mengingatkan kepada diri kami khususnya dan kepada pemirsa semuanya untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Pemirsa Damai Indonesiaku rahimakumullah, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kami telah beberapa kali menyampaikan tentang menghindarkan atau menghilangkan sifat-sifat tercela. Dan kami telah menyampaikan bahwa muslim itu saudara muslim yang lain. Mengatakan bahwa al-muslim akhun muslim, muslim itu adalah saling bersaudara. Dan untuk menyambung persaudaraan itu kita harus memiliki media dan cara agar persatuan sesama umat muslim selalu terjaga, agar persatuan umat muslim selalu bersambung dan tidak saling pecah memecah antara muslim satu dengan muslim yang lain. Pemirsa Damai Indonesia rahimakumullah, oleh karena itu untuk menyambung persatuan persaudaraan, menyambung komunikasi, untuk membentuk sebuah kaum yang besar, untuk membentuk sebuah umat yang besar, maka kita dibutuhkan yang namanya silaturahim atau menjalin kasih dan sayang antara sesama umat Islam, sesama umat manusia. Pemirsa Damai Indonesiaku rahimakumullah, mengapa ini sangat penting kita jalin? Karena umat Islam yang besar atau kaum yang besar itu terjalin dengan komunikasi atau terjalin dengan tali silaturahim. Dan tali silaturahim ini sangat betul-betul harus kita adakan dalam kehidupan kita untuk menghindari perpecah belahan antar umat kita. Maka kita dibutuhkan untuk saling kenal mengenal, saling berkomunikasi, dan saling menjalin tali silaturahim. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 22 dan 23, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fahal asaitum in tawalaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaikal ladzina la'anallah fa'asammahum wa a'ma absarahum. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan ditulisnya telinga mereka dan butakannya penglihatan mereka. Pemirsa Damai Indonesiaku rahimakumullah, sebegitu kerasnya Allah melarang umat Islam untuk berpecah belah. Bahkan Allah mengatakan di sini alladzi la'anahumullah, mereka itu orang-orang yang dilaknat Allah. Siapa? Itu mereka orang-orang yang melakukan memutuskan tali persaudaraan dan orang-orang yang ingin merusak muka bumi ini. Pemirsa Damai Indonesia rahimakumullah, sebegitu kerasnya Allah sampai mengatakan orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan atau orang-orang dilaknat karena hancurnya umat ini, maka akan merobohkan sebuah persatuan. Pemirsa Damai Indonesia rahimakumullah, bahkan Allah mengatakan orang yang memutuskan tali silaturahim maka dia akan ditulikan telinganya dan orang itu akan dibutakan penglihatannya. Dan ini adalah orang-orang yang sudah dicap, orang-orang yang telah melanggar sebuah perbuatan-perbuatan, yaitu menjalin silaturahim. Pemirsa dan mewan rahimakumullah, silaturahim ini sangat harus kita jalin.
Makanya Allah mengatur, Islam mengatur kita dianjurkan untuk bersalat berjamaah. Salat berjamaah selain nilai ibadahnya dilipat gandakan 27 derajat, tetapi ada nilai-nilai persatuan, ada nilai-nilai kekeluargaan, ada nilai-nilai persahabatan, ada nilai-nilai untuk menjalin tali silaturahim dengan cara kita salat berjamaah. Mengapa ini dianjurkan untuk salat berjamaah? Mengapa kita tidak salat sendiri saja? Tetapi Allah ingin mengarahkan kita menjalin persaudaraan dan persatuan. Karena umat Islam ini akan besar kalau ada persatuan. Umat Islam ini akan besar kalau tidak saling menjahatkan. Umat Islam ini akan besar kalau tidak ingin saling menghakimi sama-sama yang lainnya. Pemirsa dan insyaallah rahimakumullah. Jalin silaturahim ini bisa hadir dengan cara berkomunikasi. Sekarang zaman canggih, jalan modern. Kita bisa berkomunikasi melalui HP, baik SMS, telepon, BBM, ataupun hal-hal yang lain. Diperbolehkan dalam Islam sepanjang apa yang kita lakukan itu untuk menjalin tali silaturahim. Biasanya dengan adanya silaturahim ini akan menciptakan manusia yang betul-betul mengerti akan dirinya. Pemirsa, damai insyakur rahimakumullah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, man ahabba ayyabshatu lahu fi rizqihi fa in sa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang senang untuk dilapangkan rezekinya dan diakhirkan ajalnya atau dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Mengapa tali silaturahim bisa menambah rezeki? Karena tidak sedikit orang sukses karena ada komunikasi. Tidak sedikit orang yang berhasil karena menjalin silaturahim. Karena peluang-peluang yang Allah berikan tidak hanya peluang yang kita cari, tetapi ada peluang yang didatirkan Allah melalui perantara orang lain. Kebanyakan orang sukses, kebanyakan orang berhasil karena terjalin komunikasi, terjalin tali silaturahim yang sangat baik. Dan tidak sedikit orang mendapatkan peluang, orang mendapatkan kesuksesan, orang mendapatkan usaha karena lantaran tali silaturahim, karena lantaran dia menjalin komunikasi. Di situ letak bahwa kita sangat dianjurkan untuk menjalin tali silaturahim, dan kita harus takut jangan sampai kita memutuskan tali silaturahim, karena Allah sendiri melaknat orang yang memutuskan tali silaturahim. Tetapi kadang-kadang ada persoalan kecil, persoalan yang bisa diselesaikan dengan musyawarah, tetapi menghantarkan perpecah belahan. Tetangga dengan tetangga tidak berteguran, suami dan istri tidak berteguran, anak dan orang tua tidak berteguran, anak dan mertua saling hasut, saling hasad, dan tidak berteguran. Kadang-kadang teman dengan teman yang akrab bertahun-tahun hancur karena persoalan-persoalan kecil yang diakibatkan tidak ada jalin komunikasi yang baik. Dalam rumah tangga, dalam sebuah perumahan komunitas bisa hancur kalau tidak ada yang namanya komunikasi. Menghadirkan berbagai sumber kekayaan. Manusia mengolah kekayaan menjadi sumber kehidupan. Begitulah semuanya saling terkait. Bumi dan manusia. TV One memang beda. Ayam kalau
dimasak itu benar-benar harus sampai matang di dalamnya. Karena kalau enggak itu dia bisa mengandung ada bakteri. Hai, selamat pagi pemirsa Sport One. Saya Ratu Anandita akan menemani Anda dalam Fit, Fresh, and Fun. Di TV One memang beda. Yang terbaik berkalung medali. Yang teratas mengangkat trofi. Yang terkuat menyandang sabuk juara. Yang terhebat di podium mengibarkan bendera. Saksikan dalam Kabar Arena di TV One memang beda. Pemirsa Damai Indonesia rahimakumullah. Coba kita cermati, mengapa Allah memerintahkan kita untuk sholat berjamaah? Kalau kami pikir itu menunjukkan bahwa Allah menganjurkan kita untuk bersilaturahim. Kita dianjurkan untuk berkomunikasi antara satu sama yang lain, karena dengan sholat berjamaah kita bisa saling kenal mengenal. Kita bisa saling tahu menahu dengan yang lainnya. Dan kita bisa saling berjabat tangan. Setelah kita mengenal, maka kita jalin tali silaturahim. Setelah kita mengenal, kita jalin komunikasi. Pemirsa Damai Indonesiaku rahimakumullah. Terkadang ini menjadi hal klasik. Orang pecah belah, orang hancur dalam sebuah komoditasnya menjadi rusak, dari sebuah komoditasnya menjadi berantakan karena tidak ada jalinan komunikasi yang dilahirkan dari eruh menjalin tali silaturahim. Tali silaturahim di sini dikatakan. Pemirsa Damai Indonesia rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 1. Potongan ayat mengatakan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Di sini Allah sebelum mengatakan tali silaturahim, Allah menggandengkan dengan wattaqullah, ditakwakan, bertakwa. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Pemirsa Damai Indonesia rahimakumullah. Begitu besar nilai silaturahim. Umat manusia, umat Islam besar zaman Rasulullah karena ada tali silaturahim. Zaman-zaman kejayaan besar karena ada tali silaturahim. Dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan negara, lingkungan wilayah besar karena ada tali silaturahim. Oleh karena itu, mari kita jalin tali silaturahim ini, kita hindari perpecahan-perpecahan yang akan menghantarkan kehancuran kepada kita. Pemirsa Damai Indonesiaku rahimakumullah. Silaturahim ini sebuah perintah Allah. Jangan sampai kita menghilangkan, jangan sampai kita meninggalkan silaturahim ini. Karena kami sampaikan tadi dalam surat Al-Muhammad, surat Muhammad, Allah mengatakan la'anallah, la'anahumullah, Allah akan melaknat orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Bahkan perbuatan silaturahim disandingkan Allah dengan perbuatan yang menghancurkan bumi, perbuatan merusak bumi. Artinya disandingkan dengan ini, nilainya, dosanya sama dengan kita menghancurkan bumi. Mengapa demikian?
Karena dengan tidak adanya jalinan komunikasi, dengan adanya perpecahan, maka bumi ini akan hancur. Tidak ada yang saling memperhatikan, tidak ada yang saling mengingatkan, dan tidak ada yang saling memberikan nasihat dan memberikan semangat. Pemirsa Damai Indonesiaku rahimakumullah. Oleh karena itu, selama bulan puasa, jadikan bulan puasa candra di muka untuk membentuk kita manusia yang menjalin tali silaturahim, membentuk manusia yang menjalin kasih, dan menjadikan bentuk manusia yang menjalin komunikasi yang baik antara satu yang lain. Lalu bagaimana rumusan-rumusan supaya kita terhindar dari persaudaraan, terhindar dari silaturahim yang mengarah kepada yang kejahatan? Maka kata Rasulullah yang pernah kami sampaikan pada pertemuan yang lain mengatakan, wala tahassasu, kita tidak boleh memperhatikan orang lain. Dengan berkomunikasi, dengan silaturahim, kita tidak boleh mencari kejelekan orang lain. Wala tajassasu, dan kita tidak boleh mencelah. Bukan berarti komunikasi silaturahim berikan kesempatan kita untuk mencela orang lain, tidak boleh. Wala tanaffasu, dan kita tidak saling berlomba-lomba. Begitu kita menjalin komunikasi, kita silaturahim ke rumah, melihat rumahnya besar, kita menjadikan perlombaan untuk tujuan menjatuhkan orang lain, tidak boleh. Wala tahassadu, dan kita tidak boleh hasad iri. Silaturahim bukan tempatnya untuk melahirkan kehasatan. Silaturahim bukan tempatnya untuk menciptakan kehasutan, keirian, kedengkian, kepurikan. Tapi silaturahim untuk menjalin komunikasi dan menjalin ketakwaan dan menjalin persaudaraan yang sangat besar. Pemirsa Damai Indonesiaku rahimakumullah, tidak sedikit sejarah-sejarah Islam yang hancur karena persaudaraan sudah tidak terjalin. Tidak sedikit sejarah-sejarah Islam, kerajaan-kerajaan Islam yang hancur karena tidak ada jalinan komunikasi, tidak ada jalinan tali kasih, tidak ada jalinan tali silaturahim. Oleh karena itu, kami menganjurkan kepada diri kami sendiri khususnya dan jamaah dan pemirsa sekalian, marilah kita jalin komunikasi ini, dan kita jalin persaudaraan ini, dan kita jalin tali silaturahim ini yang akan mengikat persatuan kita. Karena pada hakikatnya Muslim dan Muslim yang lain itu adalah bersaudara. Muslim yang satu dan Muslim yang lain itu bagi sebuah bangunan, dan kita itu adalah pondasi-pondasinya, dan kita adalah elemen-elemen bangunan-bangunan itu. Dan elemen-elemen itu kalau ada yang rusak, maka kita harus saling menutup-menutupi. Kalau seandainya ada yang kurang bagus, maka kita harus saling memperbaiki. Maka kalau seandainya pondasi-pondasi, kalau elemen-elemen manusia umat Islam ini saling bersatu, saling menjalin komunikasi, saling menjadi persaudaraan, maka insya Allah umat Islam akan tetap jaya. Umat Islam akan tetap bergema di dunia ini, dan umat Islam akan menjadi semua umat yang kokoh, yang tidak akan rontok dengan sendirinya. Pemirsa Damai Indonesiaku rahimakumullah, kita akan kembali kepada silaturahim. Silaturahim ini yang paling minimal kita harus menjaga komunikasi, menjaga tali silaturahim dengan sanak famili kita, itu paling minimal. Dan paling minimal lagi kita menjaga komunikasi dengan keluarga-keluarga kita. Kalau dalam satu keluarga sudah tidak terjalin komunikasi, kalau dalam satu keluarga sudah tidak ada jalinan silaturahim, maka yang ada cuma kehancuran, yang ada cuma kesesatan, yang ada cuma ada kemelaratan. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan pada orang-orang Palestina, maka lama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Kelompok Kurdi dilaporkan kerap menyerang sejumlah infrastruktur sebagai bentuk protes terhadap pemerintah Turki. Poor and everything's doing badly, but we're going to make it. She's been there for so long. America never stopped being great. Saksikan kabar petang. TV One memang beda.
berdasarkan si hamil. Kita kasih nama siapa? Udah namain aja Pak Oga. Tino kan selalu ngomong bagus. Itu sebetulnya nilai positif yang ditularkan. Pak Jokowi pasti kita tidak bisa lupa tentang baju kotak-kotak itu. Dipublikasikan, muncul di media kan, saya kayak dapat berkah. TV1 memang beda. Pemirsa Damai Indonesiaku rahimakumullah, dan juga tidak terkecuali di jamaah masjid yang besar ini, mari kita jalin komunikasi yang baik, mari kita jalin persaudaraan yang baik. Jangan sampai kita saling jatuh menjatuhkan, jangan sampai kita saling hasad menghasad, jangan sampai kita saling hakim menghakimi antara satu sama yang lain. Ciptakan perdamaian, ciptakan kesenjangan, dan ciptakan persatuan, jangan ciptakan kesenjangan di antara kita. Pemirsa Damai Indonesiaku rahimakumullah, mudah-mudahan dengan apa yang telah ada disampaikan oleh umat manusia tentang perbaikan-perbaikan, tentang jalinan komunikasi, tentang jalinan persaudaraan, tentang jalinan silaturahim, ini sangat bagus dan sangat harus betul-betul kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Pemirsa Damai Indonesiaku rahimakumullah, silaturahim ini merupakan, bisa dikategorikan juga sifat atau akhlak yang sangat mulia. Bisa dikatakan juga sifat atau akhlak yang sangat dianjurkan dalam umat manusia, dan terutama pada diri kita sendiri. Jangan sampai kita memecah belah, jangan sampai kita tidak menyambung tali silaturahim ini, dan jangan sampai kita hancur karena tidak ada komunikasi. Pemirsa Damai Indonesiaku rahimakumullah, surat Muhammad yang mengatakan Allah akan menulikan orang yang memutuskan silaturahim. Allah akan membutakan penglihatan orang yang memutuskan silaturahim. Artinya sangat besar, artinya sangat penting kita menjalin tali silaturahim ini. Jangan sampai kita termasuk bagian-bagian orang yang dilaknat Allah gara-gara kita tidak menjalin tali silaturahim. Jangan sampai telinga kita ditulikan Allah gara-gara kita tidak menjalin silaturahim. Dan juga jangan sampai kita dibutakan penglihatan kita gara-gara kita tidak menjalin tali silaturahim. Pemirsa Damai Indonesiaku rahimakumullah, Rasulullah mengatakan kalau kita ingin panjang umur, kalau rezeki kita ingin bertambah, maka jalin tali silaturahim. Ini antara anjuran Rasulullah bahwa kita harus menjalin tali silaturahim itu betul-betul ada pada diri kita. Pemirsa Damai Indonesiaku rahimakumullah, tali silaturahim, jalin komunikasi, jalin persaudaraan harus didasari dengan ketakwaan. Ketakwaan itu adalah rasa takut pada Allah. Beda takut dengan manusia atau takut dengan ciptaan Allah. Dengan takut kepada Allah, kita berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berupaya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berupaya mengembalikan sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama yang lain, saling menjalin tali silaturahim. Ketakwaan itu adalah dasarnya. Ketakwaan itu adalah pondasinya. Ketakwaan itu adalah alat dan juga menjadi tameng dalam kehidupan kita dan kehidupan sehari-hari. Pemirsa Damai Indonesiaku rahimakumullah, dengan ketakwaan ini maka akan lahirlah sebuah silaturahim yang baik,
Kalau kita didasarkan dengan ketakwaan, maka dalam silaturahim kita akan terhindar perbuatan-perbuatan yang bisa dikategorikan menghapus pahala-pahala kita, akan menghindarkan dari perbuatan-perbuatan kita yang akan menjerumuskan orang lain, atau boleh jadi akan menghilangkan tujuan niat jahat kita kepada orang lain dengan kendaraan silaturahim. Kalau silaturahim ini kita dasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dasari karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, kita dasari karena ada nilai ibadahnya, maka insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang menjalin tali silaturahim berdasarkan dan berlandaskan Al-Quran dan hadis, dan juga berdasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Damai Indonesiaku rahimakumullah, kami berpesan kepada diri kami sendiri dan khususnya kepada pemirsa sekalian, marilah kita jadikan bulan suci Ramadan ini untuk menjadi tempat berkomunikasi antara satu sama yang lain, untuk menjalin tali silaturahim, untuk menjalin kasih dan sayang antara satu sama yang lain, untuk menciptakan Indonesia yang damai, untuk menciptakan Indonesia yang tentram, untuk menciptakan Indonesia yang berbudaya, dan untuk menciptakan Indonesia baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Pemirsa Damai Indonesiaku rahimakumullah, Indonesia sebesar ini tidak akan bisa menjadi besar tanpa ada partisipasi dari umat manusianya itu sendiri, dan tanpa ada perbuatan-perbuatan yang baik bagi umatnya itu sendiri. Oleh karena itu kami berpesan kepada kami pribadi khususnya kepada hadirin sekalian, mari kita ciptakan kekondusifan di alaman lingkungan kita yang ada di Indonesia, khususnya ada di Sumatera Selatan ini. Kita jalin persatuan kebersamaan, kita majukan negeri kita majukan wilayah kita majukan provinsi kita dengan penuh kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah yang berlandaskan Al-Quran dan hadis, dan berlandaskan kepada kaidah-kaidah yang lain, dan juga berlandaskan kepada budi pekerti. Pemirsa Damai Indonesiaku rahimakumullah, sebelum kami mengakhiri pertemuan ini, kami selalu mengingatkan kata Allah, fazakir innama anta muzakir, ingatlah kamu, sesungguhnya kamu bertugas saling mengingatkan. Oleh itu kami hanya sebatas mengingatkan, Allah lah yang akan memberikan hidayah, Allah yang akan memberikan petunjuk, dan Allah lah yang akan bisa mengubah keadaan manusia itu sendiri. Kami hanya menyampaikan, dan apa yang kami sampaikan tidak menutup kemungkinan ada kesalahan dan kehilafan yang bisa menghancurkan atau bisa menjelekkan kami secara pribadi. Oleh karena itu kami mohon maaf kepada pemirsa Timiwan, kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah, inayah serta maghfirah kepada kami pribadi, khususnya kepada pemirsa Titiwan pada umumnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan adalah merupakan kebenaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga merupakan dihitung sebagai amal ibadah bagi kehidupan kita. Pemirsa Titiwan rahimakumullah, dan kami akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.